tahlilan itu adalah amalan untuk memberi makan jin. Ngoten deh. Jadi tahlilan itu untuk memberi makan jin. Dan yang paling menyakitkan begini, dosa tahlilan itu lebih besar daripada zina. Tahlilan, membaca la ilaha illallah, baca Quran, doa di tempat kematian sesudah kematian. Ada apanya? Ada sesuatu nggak di situ? Ada. Apa? Makan-makan. Kalau nggak ada makan-makan, sepi tuh. Nah, kita tanya kepada dia, ada nggak dalilnya? Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada dalilnya nggak? Ya, tapi kan ini baik. Loh, saya tanya dalil. Antum melakukan perbuatan ini kan ingin mengharapkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah supaya si mayit diampuni dosanya. Dalilnya ada nggak? Ya pokoknya ini baik. Kok pokoknya ini baik? Loh, kita dalil, tanya dalilnya ada apa tidak? Kalau nggak ada, jangan diikut. Kan Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amrun fahuwa raddun. Bahkan kebalikannya, para sahabat ijma'. Kata para sahabat, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'ata at-ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami para sahabat telah ijma'. Ijma'nya sahabat maksum. Kami telah ijma' berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan tempat kematian, termasuk meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Yang mengaku dirinya kiai, yang mengaku dia ulama, sok tahu hukum. Itulah kenapa dari awal Tuhan suruh mengatakan, mematikan bagian Nabi menyatakan, an-nasu niyamun, siapapun kamu, an-nasu niyamun, wa idza matu intabahu, ketika kamu mati barulah kamu itu akan bangun dari tidurmu. Ternyata begitu bangun dari tidur, Abah aja dulu sama, merasa dipanggil Kiai Asep, dipanggil ini, kalau ceramah sana sini. Ternyata orang oon yang ceramah pada orang oon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah, pengajian hari Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sadari sepenuhnya tentang keesaan Allah, dan tujuan kita adalah wahada yuwahidu tauhidan, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahwa sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Kan Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendirinya, dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dulu. Maka Abah sering katakan ini adalah tentang kisahnya. Sesungguhnya inilah kisah dia. Maka itulah landasan berdirinya adalah pada la ilaha illallah, bahwa tiada yang lain selain dia, ya. Tiada yang wujud selain dia, tiada yang hidup selain dia, tiada yang mendengar selain dia. Maka itulah dia disebut laisa kamitslihi, karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena tidak ada yang lain selain dia. Dan hari ini begitu, makanya kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru. Siapa min ahlil kitab? Kalau dulu mereka tadi arbaban itu, ya. Ruhbanahum arbaban, ya. Ahbarohum waruhbanahum, itulah mereka. Kalau kita sekarang disebut kiai, ulama dan lain sebagainya. Tapi fakta sejarah setelah Abah pelajari, penghujungnya Imam Ghazali pun tobat. Tidak mau lagi nulis kitab. Tapi manusia menggagah-gagahkan Imam Ghazali. Kenyataannya Jainuddin Al-Malibari pun tobat. Kenyataannya Imam Syafi'i pun di penghujungnya tobat. Tapi inilah manusia, tidak pernah mau belajar. Tidak pernah mau menggunakan akalnya. Makanya kata Allah, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhonna. Sesungguhnya manusia itu dari dulu ke dulu hanya tadi don. Si wayang ngedon tentang Tuhannya. Tuhan itu gimana sih? Dalang itu gimana? Kayak cepot nih ngobrol nih, masih dewala ngomongin tauhid.
Hei cepot, nanti Tuhan akan bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kamu jawabnya apa cepot? Ngobrol berdua cepot sama Dewala tuh. Hanya sangkaannya saja, karena dia nggak ngerti Tuhan. Coba kalau cepot sama Dewala itu kenali dirinya, dia kenali Tuhannya. Tadi semua. Nah inilah yang hari ini. Agama itu di sisi manusia. Inna dina indanas. Agama itu di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Agama itu di sisi wayang, bukan dalang. Sok tahu nyembah Tuhan, sok tahu memuji Tuhan, tidak kenal Tuhan. Sok tahu menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran adalah ittakhadu ahbaruhum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, ustadznya lah, rahibnya lah, pendetanya dari dulu. Waruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, tadi semua. Maka dikatakan oleh Allah adalah wama umiru wal masih dan selanjutnya. Bahkan harusnya kata Allah illa liya'budu, melainkan hanya menyembah ilahan wahidan la ilaha illa ilahuwa subhanahu amma yusyrikun. Tuhan yang Maha Esa, tidak Tuhan selain Dia. La ilaha, tiada yang wujud selain, tiada yang ada selain, tiada yang hidup selain. Dengan apa dia akan bandingkan kalau semuanya hanya Dia? Maka kata Abah juga ini dongeng tentang Dia. Kemudian wayang-wayang oon yang mengaku dirinya arbaban, yang mengaku dirinya kiai, yang mengaku dia ulama, sok tahu hukum. Itulah kenapa dari awal Tuhan suruh mengatakan, mematikan bagian Nabi menyatakan, an-nasun yamun, siapapun kamu, an-nasun yamun, wa idza matu intabahu. Ketika kamu mati, barulah kamu itu akan bangun dari tidurmu. Ternyata begitu bangun dari tidur, Abah aja dulu sama. Rasul dipanggil Kiai Asep, dipanggil ini, oh ceramah sana sini. Ternyata orang oon yang ceramah pada orang oon. Tadi sudah 20 tahun ceramah saya ke sana, ke sini, ngomongin Allah, ngomongin siksa Allah, ngomongin janji Allah. Tahu-tahu hanya sebatas wayang tolol yang sedang bercerita tentang dalang yang kenyataannya tidak begitu. Inilah yang terjadi hari ini. Hari ini dunia ilmu pengetahuan membongkar segala kebohongan itu. Itulah kata Allah, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna. Kalian itu tentang Tuhan itu hanya pakai don, surga don, neraka don, sangkaan. Apa yang disampaikan Nabi nggak ada yang salah. Tapi yang menafsirkannya yang salah. Nabinya sudah berkata dari awal, al-mutu qoblaan tamutu. Nabinya sudah dijadikan oleh Allah hamba. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini sekarang nih bulan paling setan ini. Bulan di mana Allah dan Rasulnya dipitnah. Hina Muhammad, pergi ke langit ke-7. Di tengah jalan dijegal oleh Musa. Coba, naik lagi ke luhur. Turun di kahanat, Musa, Muhammad. Itu kan penghinaan gak tuh? Itulah wayang-wayang tolol yang ngerti dalang. Siapa Ahmad, siapa Muhammad pun nggak ngerti. Tadi semua. Muhammad itu bukan manusia. Muhammad itu tidak berdaging. Muhammad itu tidak bertulang, tidak berdarah, tidak beristri, tidak bersuami. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah, dialah utusan Allah. Tadi semua. Dari awal pun kisah Muhammad. Yang dohir Muhammad. Yang batin pun Muhammad, yang akhir pun Muhammad. Itulah yang harus dipahami. Berhentilah. Tadi. Berhentilah mengira-ngira. Maka itu kata Allah, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tadi semua. Nah inilah sesungguhnya. Maka kata Allah, innallaha alimun. Tuh, Allah itu alimun. Tadi semua. Ilmiah. Maha mengetahui itu ilmiah. Makanya beda antara alima. Alima itu tahu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. Tuh Allah itu harus maklum. Tuh, ngoletek cek bahasa tema. Nongerak. Tidak ada yang tersem karena Allah itu hakul mubin. Hakul yakin. Hakul mubin. Kalau udah hak, dialah yang ada. Semua. Mari berhenti. Dan akhirnya manusia ini adalah sekarang ini dalam keadaan miskin, orang Islam terutama, lemah. Dari semua, papa, dari semua. Hidupnya takut. Takut hidup, takut mati. Nah ini dikatakan kemudian katanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani la ya'kulun. Dikatakan di sini. Tadi di ayat sebelumnya Allah bertanya ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adalah mereka menjadikan manusia-manusianya, ustad-ustadnya, kiai-kiainya, mursyid-mursyidnya adalah orang-orang yang dianggap sebagai adalah arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah.
Kemudian ayat 34-nya Allah berkatakan ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari. Inna katsiran tuh Allah mengatakan inna katsiran. Tadi Allah berkata inna. Harfu taukidin menegaskan. Ini penegasan luar biasa ini dari semua. Karena yang karoploknya itu dari manusia, dari semua. Ya. Apa kata Allah? Orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim tadi. Mereka-mereka itu. Inilah penafsirannya yang KO juga mengatakan Yahudi dan Nasrani. Di sini nggak ada Yahudi. Siapapun manusia yang tertutup dari Allah. Inilah tafsir yang sudah on. Walil magdubi waladhdallin. Magdub Yahudi, dolin Nasrani. Enak saja. Siapapun yang tertutup dari Allah dialah magdub dan dolin. Siapapun yang tertutup dari Allah walaupun Islam kafir. Siapapun yang dia tidak berserah diri walaupun dia ngaku Islam, ngaku ustadz, ngaku kiai, dia kafir. Siapapun Yahudi, kemudian Hindu, Buddha yang berserah diri dialah Islam. Pahami dulu tuh konsepnya. Kalau agama di sisi Allah itu adalah tadi. Itulah kenapa Nabi Muhammad bersabda. Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Siapa yang satu itu? Yang innama ilahukum ilahu wa. Siapa dia? Adalah dia yang aslam. Yang dia sudah berserah diri. Tadi semua. Dan orang yang pertama yang berserah diri itu yang disebut Islam. Maka Nabi mengatakan utlubul ilmah. Ilmah itu mufrad. Bukan utlubul ulum, bukan. Yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah dari awal pun disuruh mencari ilmu yang satu, ilmu tauhid. Makanya kenapa Nabi berkatanya adalah utlubul ilma. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bukan mukminin, mukminat, hanya kepada orang yang berserah diri. Konsepnya dari awal. Itulah Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Siapa dia? Yang berserah diri. Yang innama ilahukum ilahu wahid. Yang aslama dari semua. Dan yang aslama pasti salimah. Karena tadi dari konsep awalnya innalillahi la, konsepnya la ilaha, semuanya Allah. Semuanya hanya dia. Tapi kalau tidak dikembalikan, itulah tentang berarti kalau semuanya Allah, sementara kenyataan makhluk ini berada pada tingkat kesadarannya tidak membuktikan bahwa yang sebenarnya ada hanya Allah. Itulah kenapa diaturlah oleh Allah tentang itu. Maka orang yang berserah diri kepada dia dianggap sebagai Islam. Islam itu, nah kata Nabi, Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Maka itulah kenapa dikhitab dalam Al-Quran. Yang selamat itu banyak sedikit. Kamu buktikan sejarah. Nabi Sis disebutkan hanya 8 manusia. Nabi Nuh 1000 tahun dakwah hanya 11 manusia. Kamu hitung sampai-sampai. Umat Nabi Muhammad yang terakhir di Madinah juga sama. Inilah kalian harus paham bahwa setiap zaman itu yang selamat itu sedikit, dan karena itulah fakta Quran. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kemana sisanya? Berbuat syirik. Pada siapa berbuat syiriknya? Dia arbaban min dunillah. Dia mentuhankan ahli-ahli kitab. Tadi semua. Dia percaya asal gunul, asal koneng. Walaupun berseberangan dengan Al-Quran. Ini ketololan hari ini. Maka hari ini mereka akan dipermalukan oleh AI. Tunggu, kata Abah omongan Abah dari semua. Nanti AI akan maki-maki kiai semua tentang tauhid. Dengerin aja, sekarang udah mulai itu. Tadi semua. Kamu tanya tuh AI itu yang diciptakan oleh gereja sendiri. Kalau kamu sekarang ini menjadi manusia, akan pilih agama apa? Islam. Benar jawabannya. Tapi apakah yang kau maksud dengan Islam? Hidup berserah diri pada penciptaku. Tuh, AI itu yang ngomong. Kalau kamu bernabi sekarang akan nabi siapa? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Kamu tanya AI. Kalau nggak percaya, tanya AI. Walaupun AI itu berkata, kata Abah Setu. Di depan Abah itu ada 9 jilid buku yang ditulis oleh Profesor Edwin. Tadi datang dari sini Perbanas. Dia sudah menulis buku ekonomi tauhid, matematika tauhid, bahwa politik semua tentang tauhid. Bahwa kebangkitan tauhid, dia sudah menulis. Sekarang ini yang menuliskan buku yang bersama dengan Abah dari beberapa universitas dan termasuk juga dari Bengkulu, Pak Dr. Asep itu yang sebentar lagi juga jadi profesor. Maka kata saya, Abah saya itu nggak profesor tapi gurunya profesor. Saya bukan mursyid tapi gurunya mursyid. Ya, buktinya kepada kesini mursyid. Karena saya bukan siapa dan bukan apa. Karena saya, karena tadi ngeselengit, ngesepayah Abah saya. Tadi semua. Paham itu? Ya. Biarkan orang mati ini sering marah-marah lah. Semua. Tadi semua.
Sampaikan oleh Mas itu bahwa kita memang sebagai manusia biasa itu kalau bisa itu ya kita nggak usah memihak satu sama yang lain ya. Terus misal kalau ada pendapat kita nggak usah ikut-ikutan ya, oke. Seperti ada ini ya, ada dalang baru namanya Dalang Darmini Jasuri Kak Mari Marmi Nendral guys ya. Seperti itu ya. Itu iklan itu. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Karena Mbah Setu itu butuh penonton yang banyak biar semangat dalam memberikan ilmu-ilmu atau ilmu baru ya. Oke, terima kasih. Dua-duanya ini pengikutnya Mbak Gobir ya. Ya, ini kan sekarang itu kan bulan purnama Dan Sura. bulan Sura. Ini proses pembakaran. Ini Oh, namanya sedep kan? ya. Ini bumbunya apa ya, Bang? Ini bumbunya pakai kilo Kates. ates sama Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Rosi Kuliner. Kali ini malam ini ya, saya akan masak daging buaya sama daging ular. Jadi saya pakai bumbu rempah-rempah yang dibuat dari dapur ya, dari bumbu-bumbu dapur alami. Jadi teman-teman pasti penasaran ya dengan rasa daripada daging bajul ini, daging buaya. Jadi teman-teman, inilah cara memasak daging buaya dengan resep daging ular. Ini bumbunya pakai bumbu dapur sederhana dari rempah-rempah yang kita dapat dari sekitar rumah teman-teman ya. Jadi jangan lupa dukung terus, subscribe di channel Rosi Kuliner. Semoga bermanfaat ya. Nanti saya akan kasih khasiatnya, apa saja khasiat daripada daging buaya dan daging ular ini ya. Yang pertama, ini bisa menambahkan syahwat kepada laki-laki yang lemah syahwat ya. Bagi wanita mandul, siapa yang memakan daging buaya ini bisa cepat dapat keturunan ya, dapat anak. Nah, jadi untuk memperlancar peredaran darah bagi wanita-wanita mandul, itu bisa mensuburkan rahim kandungan. Itulah manfaat daripada daging buaya. Kalau manfaatnya bagi laki-laki, membuat burungnya itu tegak dan tegang terus ya, pantang mundur, maju terus, karena ini dimasak oleh sebagai apa ya, ini sebagai emasnya ini ahlinya memasak daging buaya ini ya, ahli masak daging buaya. Dan nanti rasanya seperti apa teman-teman ya, nanti kita akan makan bareng-bareng. Saksikan terus hanya di channel YouTube Rosi Kuliner. Nah, ini muridnya Mbak Gubir ya yang masak ini, muridnya Mbak Gubir. Dagingnya empuk kayaknya teman-teman ya. Mantap teman-teman. Nah, sekarang proses pembakaran teman-teman ya. Proses pembakaran. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi diasap ya teman-teman ya, cara memasaknya agar kalorinya itu tidak hilang ya. Nah, seperti itu. Nanti setengah matang dientas teman-teman. Nah, itu dikipas-kipas pakai tangan, pakai daunnya itu daun rempah-rempah juga ya. Jadi daun itu mudah didapatkan di sekitar rumah teman-teman, yaitu namanya daun apa ya namanya ya, daun abar-abar teman-teman ya, abar-abar atau awar-awar. Dikipas-kipas seperti itu. Cukup gunakan bumbu cabai, kunyit, kunir, laos, kecap, ketumbar, bawang putih, bawang merah. Nah, itu kene teman-teman, namanya kaget teman-teman ya. Karena penggemarnya Mbah Gobir gak panasen guys. Mbah Gobir ya, pengikutnya Mbah Gobir. Anti panas teman-teman ya, tapi ya gosong. Gak saya gosong guys. Ada lang oh. Oh, Barman.
Mantap. Jadi suasana di pedesaan teman-teman ya, kalau mencari makanan itu ya kita cari di sekitar kampung kita, di sekitar halaman kita kan banyak tuh, seperti ada burung. Kalau biasanya saya tiap malam tuh masak kadal teman-teman ya, karena tadi tidak dapat kadal, dapat buaya ya apa boleh buat, jadi saya terpaksa ya masak daging buaya. Tapi bukan buaya darat teman-teman ya, ini buaya sungguhan. Kalau buaya darat itu seperti yang bakar itu. Ini ada penampakan aneh di kamera. Masuk motor buka. Asli nih. Yo, iya tenan. Mas Hebi modele awake koyo kira wong merinding ku piye to? Kulitnya mengkoroki. Kayak dieleki bangsa aku itu. Deh, tenan. Deh. Agar apa Mas Habibi? Iya. Beda, iya dah. Kayak ngeblur ngono. Deh, ya dah. Tak rekam enggak? Dia apaan? Hah? Dia apaan? Macam menit apa-apa. Pirang menit? Yo. Paling kaya 10 15. malah itu. Kok ono sing aneh bimek sama Nabi? Sumpah ini. Setiap gerakan tangannya koyo ngeblur, kayak diblur. Masuk efek tuh daging buaya. Nah, ini kan. Iya. Ibaratnya wong kayak mengkorok. Nah, itu sudah dikasih bumbu teman-teman ya. Bumbunya itu dari minyak bintang teman-teman ya. Tahu ini. Hmm? Ngeri patas menit tahu. Ngono masuk tuh lebih aman. Bang Kopir kan termasuk ini telusur anu iki. Lagi berang 5 jam ya. Iki cara apa? Jadi orang ngurus ya sapa. Kok Ora, nggonku ora nek. Nek nggonku dia panangun nek rono. Minggu video asli ora editan iki ya. Asli teman pokoknya. Kakeknya efisien. Jarak keton ngono ketemu. Iki bener disenter iku to. Syukur-syukur sing disenter motone wonge. Ya, iya dah. Ben koyo Mbak Kober. Sedap teman-teman, sedap masakan Mbah Kober nih teman-teman. Masakan Mbah Kober sedap. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel YouTube Rosi Kuliner ya. Dimana masnya ini Mas Rosi Kuliner. Yang bakar ikan ini Mas Rosi Kuliner namanya. Dia sedang mengipas-kipas, lalu kipasnya itu terbuat dari daun abar-abar. Bagaimana langkah selanjutnya? Nah, Masnya langsung menyalakan sebuah senter ya untuk pencahayaan, dimana ikannya sudah dibalik sekarang teman-teman di angka 08. Baik, asapnya lagi kemebul. Wasitnya yang sedang mengintai dari jarak jauh. Dipenuhi dengan rekaman CCTV dengan juru kameramen yang ada berapa orang kreator. Bagaimana nanti setelah menyantapnya. Jadi teman-teman saksikan hanya di channel YouTube Rosi Kuliner.
Dia emasnya sudah mulai mengutak api. Nah, sedang dicungkil-cungkil. Mungkin dia sudah melihat ikannya yang sedang mau matang. Ya, rupanya dia langsung mengipas-ngipas lagi pakai daun abar-abar. Ya, dia mengipas-ngipas terus sambil tersenyum-senyum tipis. Ya guys, jadi ini makanan lezat nih guys. Makanan lezat Langsung dari alam. Langsung dibalik lagi. Oke, terima kasih. Dibalik lagi. Biar nggak kosong guys. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya hanya di channel YouTube Rosi Kuliner. Dan saya doakan teman-teman panjang umur, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang, kita akan berjumpa lagi hanya di channel YouTube Rosi Kuliner. Semoga bermanfaat. Dan itu tadi yang bisa saya sampaikan, bahwa daging buaya ini bisa membangkitkan lemak syahwat dan bagi wanita mandul untuk menyuburkan rahim kandungan. Nah, itulah manfaat daripada daging-daging yang kita bakar malam ini. Dan resepnya dari rempah-rempah bahan alami teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel kami. Dan saya akhir sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telusur Nusantara. Seperti melok telusur. Telusuri jenenge wong. Telusuri Nusantara. 5 jam penontonnya wis 60.000. 20.000 penontonnya. Ini gak butuh tak download. Ya lihat tunggu gini. Coba dia saran. Ambek ngomong lihat penan lihatnya ini ngomong ini. Nah. Tunggu gini. Ambek ngomong tadi ben ono anune. Anu apa isane piye? Bilang apa? Suarane. Yang bedaan. Dalang bagus kali sampean. Dan ngomong. Tadi ben ono anune, bunyi suarane. Kucingnya santri. Wes mateng iki. Baik teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Mbah Kasmo Mbah ya. Nggih, Mbah Kasmo. Jadi di kesempatan kali ini Mbah Kasmo ritual bersama Mbah Kopri Mas ya. Iya, Mbah Koper. Sama Mbah Koper. Jadi jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel Mbah Kasmo, di mana Mbah Kasmo ini sedang melakukan ritual bersama Mbah Koper di tempatnya mana nih tempatnya Mas? Ya gue nggak hafal ini Mas tempatnya. Gudang. Di Nganjuk. Nganjuk. Di Nganjuk nih teman-teman. Jadi teman-teman silahkan teman-teman tonton di channel Mbah Kasmo ya. Mbah Kasmo ya. Hehehehe. Panganan ini. Disuruh nangi dene. Tung. Duruk tes. Duruk tes. Ini kan difilter kok tangi kayak ini. Ini tangi nanggung ini kayak repot. Iya. Ini ada sayang nih. Uangnya tiket nang pinggir. Nah, ada tingko sing
depan iki kene iki ono Mbah Kobir. Carane trik ngerekam. Ya. Ojo sampai nang tengah-tengah. Jadi Mbah Kobir yang sebelah kene kan ada depan sampai anak Mbah Kobir. Iku putune Mbah Kobir iki. Mantu. Ora duwe anak kok mantu. Mbah Kobir duwe anak ora masuk akal man. Joko. 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 Rondo-rondo. Ritual sesat. Apa kan? Nek bahasa itu sesat banget iki sesat. Wong langsung udah sesat. Ritual sirik. Ritual sesat. Ritual sesat. Kucing klengok-klengok wong suluk. Reng kondang gandeng. Lu mateng ya? Kendel ki. Iki kendel ki. Pantas tau ono gluke gitu. Paling bisa lebih 10.000 tuh kan ya. Anter tenan rep iki. Bisa nyalep ngene goblok iki banter ngono kok. 13.000 ya. Lu enggak ada lagi. 13. Lu berarti jasune ngesalin. Biasanya 14.000 kok. 14.000 kurang 1.000 budak ya tadi itu. Tapi sama digudak bakasmu. Bakasmu. Gudak-gudakan men telu. Aku ora melok aku. Dan ku mek 200 nonton. Makanya malas saya ngupload. Gambare kuwi ta memelet karo kuwi ta. Judulku dijuwek caca banter kabeh. Ngirku sing ketindian. Apa iki? Lho di luar jembatan lho iki. Nah, gitu. Kadang ngedeni. Ini tak dibeli kok mlaku. Ini kadang ngedeni lagi. Ya tak deni. Terus nangis. Dene wong gerang ngene. Ya di situ kan ngedeni wong. Ngedeni itu dia. Ngedeli dideli. Tak itu kan ngedeni itu piye? Tembak kopene tok. Hah? Dikak dia kok belayu dhewe gini. Ping kundang gandeng. Nah, wis tidak ada.